Banyak beranggapan saya itu nuyul gitu kan. Kamu kerja sebulan udah punya mobil, ajarin dong saya. Dulu mah saya melajari Ipan, sekarang mah Ipan melajari saya di bidang bisnis. Barang banyak, nangis lah di situ gitu. Tabungan habis, gak punya uang sama sekali. Sugana beunghar ku aing cenah kabeh dibantuan. Saya tergiur lah gitu, ikut gitu jualan. Alhamdulillah baru dapat 30.000 gitu. Belum makan, belum apapun gitu. Walaupun anak itu sampai habis, dia mana dikasihkan. Mas, pokoknya saya mau jadi CS gitu. Saya mohon-mohon lah gitu. Tapi sekarang mah saya mau menggali ilmu berdagang dan online seorang Ipan. Pulang-pulangnya bawa mobil. Padahal uang cuma 700.000. Setelah itu saya bagiin ke saudara, ke tetangga semua. Alhamdulillah gitu. Setelah saya bagiin uang dan lain-lain dengan positive thinking, di bulan itu juga sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu, saya langsung kebeli mobil gitu. Nama saya Irfan Faturrahman, saya sebagai owner dari Visage.id. Mungkin kalau dari latar belakang gitu, dari teman-teman sama keluarga itu kebanyakan juga jualan sama kuli, kayak kuli bangunan, kayak misalkan kebun, kayak bertani gitu sih. Sebelum sampai saat ini gitu, saya itu dulu keluar sekolah SD itu mungkin saya pesantren dulu gitu, di pesantren Aliana sekitar 3-4 tahun gitu. Setelah keluar SMP karena faktor ekonomi sama keluarga gitu, jadi saya nggak lanjut pesantren gitu. Cuman dulu saya bekerja sebagai tukang packing jualan online gitu. Nah mungkin setelah itu saya kan akhirnya resign gitu, pulang kampung. Nah di situ bingung banget gitu, karena nggak punya skill, nggak punya ijazah juga gitu. Sedih lah gitu, harus kerja apa ya gitu kan. Ya kayak teman-teman biasa lah, nganggur gitu. Setelah itu saya akhirnya kerja gitu, ngelamar kesini kemari dan alhamdulillah keterima di Bank BRI gitu. Mungkin tekanannya gitu, saya mentalnya kurang pas di situ gitu, dan memutuskan untuk keluar gitu 2013-an. Dari situ saya jualan, mencoba, karena saya asalnya nggak tahu komunikasi sama orang, alhamdulillah gitu. Karena lihat teman-teman saya gitu menyapa customer gitu, nagih-nagihin orang gitu, minjemin uang gitu, kayak gitulah. Jadi alhamdulillah terasa dari situ. Setelah lumayan saya jualan keliling, jualan ke warung-warung, grosir gitu. Meskipun di motor gitu, tapi harus laku melawan raksasa lah gitu. Yang bawa mobil itu udah harus modal berapa gitu, gede banget. Sedangkan saya pakai motor, cuman dengan skill bicara dengan baik gitu, merayu. Assalamualaikum, gimana, sehat kabarnya? Istilahnya merayunya hati ke hati lah, karena kalau misalkan kita kecil itu bakal mahal lah, anggapannya seperti itu. Padahal mah saya ngambil dari distributor gitu, dari kota itu bener-bener distributor pertama, tangan pertama gitu. Jadi murah karena ngambil untungnya kecil gitu, nggak banyak. Nah, kenapa saya berhenti di situ gitu? Karena mungkin teman-teman tahu gitu, di daerah itu medan jalannya gitu kan, karena batu-batu tanah. Pas mungkin jam 3 jam 4 dan alhamdulillah pas di tengah hutan gitu, hujan, habis itu motor ngegantung, barang banyak gitu, nangis lah di situ gitu. Mau teriak gak bisa teriak juga gitu, karena jauh banget, di hutan banget, hutan belantara gitu. Gimana ya caranya gitu saya bangkit gitu. Mungkin di 2015 saya ditelepon gitu, bos saya yang dulu, Mas Bram gitu. Pan sekarang lagi kerja apa lagi ini Mas? Meskipun istilahnya kalau dari gaji gitu, itu dengan saya jualan 5 hari aja udah cover gitu. Karena mindset saya gitu, karena saya udah tahu internet gitu, mungkin suatu saat lebih canggih dan bakal saya pelajarin gitu. Jadi nggak hanya kerja dengan fisik lagi gitu. Nah di 2015 awal itu pikiran saya kan ke dunia online gitu kan.
cuman nyatanya bukan gitu. Ternyata saya suruh jualan sabun. Karena mungkin ada skill dari sini, saya terapkan di kota Bandung gitu, keliling ke gang-gang gitu. Nama saya Ismatullah Kibatul Ahyar Asyarif. Saya dari dulu temannya Ipan, bisa dikatakan gurunya Ipan. Ipan itu semasa kesini ke pesantren namanya Pondok Pesantren Aliana, bandel banget. Kadang-kadang ke orang tua saya ngajinya, kadang-kadang ke saya. Terus lucunya itu Ipan, dikatakanlah pesantren Salafi mah nggak ada kasur, sepakai kalau bahasa Sunda samak. Ipan itu selalu ngeyel. Keinginannya dari dulu Ipan itu harapannya tinggi. Ipan itu terkecil di sini, tapi otaknya beda sama orang lain. Jadi karakternya Ipan penyayang, terus Ipan itu penolong. Orang-orang lain membutuhkan, kalau Ipan ada diberikan. Langsung berjalannya waktu ketemu lagi yang Ipan. Pan enak kerja di mana? Ayeuna mah jadi banar kalapa. Nya maneh teh leutik-leutik jadi banar kalapa. Pan kalapa mah kudu naik kan. Sur abdi. Nah, di situ kan Mas Bramnya mulai tuh ada tim gitu di dunia digital gitu. Mas Bram istilahnya mah jualan e-course kayak Facebook, ngajarin orang-orang gitu, Facebook Ads, dan Mas Bram di situ ngebutuhin advertiser gitu kan. Advertiser pertama itu Septian Maulana gitu. Karena saya istilahnya mah fisik gitu kan, nggak kuat. Mas, pokoknya saya mau jadi CS gitu. Istilahnya mohon lah gitu. Karena saya ingin ngerubah hidup saya gitu. Mungkin dari awalnya CS, mungkin kedepannya gimana meskipun saya nggak tahu gitu kan. Setelah berapa tahun gitu, kita itu Mas Bram itu ngerekrut karyawan namanya Mas Ropan sama Mas Rahman gitu. Nah mungkin 2018 wasilah gitu, wassalam gitu, akhirnya saya di-cut. Di situ emang banyak karyawan yang lagi di layoff lah gitu. Nah setelah bulan selanjutnya gitu ternyata saya yang kena gitu kan. Dan alhamdulillah saya itu kalau disebut sedih ya waktu itu sedih banget gitu. Karena pertama bulan puasa gitu, mau lebaran kan saya satu kontrakan gitu, satu kosan sama si Mas Rahman, Mas Ropan gitu. Mas Ropan juga nganterin saya ke terminal gitu untuk pulang kampung gitu. Nama saya Sudrajat. Terus temenan sama Irfan dari kapan? Dari kecil, dari waktu SD. Dia itu bandel, sama seperti saya. Temenan sama Irfan itu seru. Dia selalu bersosialisasi, selalu berbagi, selalu memberi terhadap Kampung Muara ini, selalu baik terhadap lingkungan. Istilahnya udah pulang kampung gitu, bingung gitu. Yang jualan juga sebelumnya udah di-off gitu semuanya gitu. Saya akhirnya mulai tuh jualan ke Kalimantan gitu. Modal nekat. Saya di sana mungkin berapa bulan lah gitu. Sebenarnya potensinya gede banget gitu. Cuman sayanya aja mentalnya belum kuat gitu. Masih kangen rumah orang Sunda lah, biasa lah gitu. Setelah pulang kampung saya istilahnya mau gak mau gitu, pilihan lain gitu. Saya jualan di kota Sukabumi gitu. Pertama jualan pisang goreng sama gorengan gitulah. Karena teman saya jualan jamur crispy, omsetnya gede gitu. Ya saya juga ngikut. Ada lagi namanya jualan papeda gitu kan. Ngeliatin uangnya tuh, gue dapat jualan papeda dapat berapa ratus ribu gitu, sampai 500 ribu bersih gitu kan per hari. Saya tergiur lah gitu istilahnya mah, ngikut gitu jualan. Pas Agustusan gitu 2017 mungkin ya, kan orang-orang pada pulang gitu, saya dapat uang banyak nih gitu. Dan ternyata saya jualan gitu duhur, alhamdulillah baru dapat 30.000 gitu. Belum makan, belum apapun gitu. Di kota 2 minggu, oh suami gue dapet segini nih gitu. Padahal di sananya kerja atau enggak mah bodo amat gitu.
Nah itu jadi udahlah saya mutusin untuk pulang gitu. Dan akhirnya saya nyobain jualan di depan SD gitu. Alhamdulillah gitu, dapatlah passionnya di situ gitu istilahnya. Soalnya karena ya kita ngikutin market lah gitu. Meskipun jualan offline saya ngikutin apa yang pengen market gitu, kayak di depan SD itu. Jadi nggak stuck misalkan jualan gorengan-gorengan, enggak. Saya itu istilahnya banyak yang ngeledek lah, apalagi teman-teman saya di kampung saya itu sampai ada namanya es belut gitu. Nami Iwan, abdi nate nuju jualan aksesoris, abdi mah. Papangih teh lamun teu salah mah ti sekolahan di dieu nya, ti Induk Dewi Dharma Cibaregbeg. Anjeunna teh jualan es Bicola. Kapungkurna teh pernah masantren di Ciherang. Haji Maman pasantren Al Ianah keur jualan ieu keur Bicola teh bareng-bareng jeung anjeunna teh. Teu pernah make payung, pernah kaujanan gitu kan nya jeung Ipan teh. Tos lami lah kejualan barang mah, sareng Ipan mah. Tapi sapanjang kenal sareng Mang Ipan ayeuna nya nepi ka baheula nepi ka ayeuna baik si Ipan. Alhamdulillah nya Kang Ipan teh ayeuna mah katingalina teh kitu nya. Katingalina teh sukses lah kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya abdi oge meureunana gitu, hoyong teh mah kitu nya. Sada Kang Ipan gitulah. Sukses. Dari baheula mah meureunana ke sedihana mah lah sarua kitu nya. Sareng abdi, sareng anjeunna gitu. Ngandaina mah alhamdulillah gitu katingalina teh gitu Kang Ipan teh. Masalah baikna alhamdulillah gitu nya, patut dicontoh lah gitu nya. Kerja keras kalau di bidang jualan mah gitu nggak pernah lelah. Dia tuh ada halangan juga tetap aja jualan. Ada yang begini begitu nggak didengerin. Ya orangnya baik. Kalian sekarang udah berubah di dalam materinya itu ininya, tapi nggak berubah. Nah pas waktu jualan es gitu, alhamdulillah tuh gitu, berapa lama gitu bertahan, saya dipanggil tuh sama Mas Ropan ke Bandung gitu. Saya izin gitu ke orang tua, ya kan kamu juga udah jualan, udah aman nih gitu, kenapa kamu dengan harus ninggalin keluarga gitu, kalau ngelihat gaji segitu gitu kan. Tapi kata saya gak apa-apa gitu, soalnya ini saya percaya sama teman saya gitu, bakal sukses lah di masa depan. Alhamdulillah saya gabung gitu dengan Hira Digital, awalnya dulu Hira Digital itu 4 orang gitu di situ gabung, dan alhamdulillah berapa bulan baru nambah ada programmer dan lain-lain gitu. Pan, ayo kita jualan gitu, saya butuh kamu gitu. Nah dengan kata-kata itu saya langsung tersentuh gitu. Meskipun saya di awal nggak mikirin dulu uangnya gitu, meskipun saya butuh banget gitu, meskipun udah tahu salary saya segini gitu. Padahal dengan jualan di depan SD aja sebenarnya udah lebih gitu, cuman karena Mas Ropan teman saya gitu satu kosan dulu gitu, dan dengan kerja keras dia gitu, ya udah saya ngikutin dia gitu. Setelah mungkin setengah tahun lebih saya sakit gitu dan harus dioperasi gitu. Nah setelah itu tabungan habis, semua gak punya uang sama sekali gitu kan. Kata saya, jalannya kok gitu kamu? Saya terlalu kecapean, saya bahkan dioperasi. Saya itu mempunyai penyakit bro. Kata saya penyakit bro itu Pan, parah. Iya, alhamdulillah saya udah dioperasi, alhamdulillah lancar. Mas Ropan, Pan ke Bandung lagi aja gitu kan, kerja lagi gitu. Nah setelah itu istilahnya mah saya memberanikan diri untuk berjualan online gitu. Saya izin ke Mas Ropan, Mas saya mau jualan boleh gak gitu, sampingan. Karena saya juga pas waktu di Bandung itu jualan di depan SD di Bandung gitu, jualan minuman Bicola sama es gulali. Jam 11 pulang karena harus mengerjakan tugas gitu. Nah setelah itu saya mulai tuh jualan online gitu pas corona gitu, karena saya ke sekolah gak bisa gitu, cari sampingan di mana lagi gitu. Cuman saya sama teman saya mungkin belajar gitu. Ya guru saya itu yang pertama ngajarin itu Mas Septian Maulana gitu.
Karena waktu itu saya jangankan buat beli e-course gitu, buat beli yang gitu-gitu, buat modal aja nggak ada gitu. Jadi saya pinjam gitu ke keluarga. Setelah itu saya jualan gitu, start jualan. Sampai ke Papua aja saya kirim gitu. Karena kenapa? Karena saya pengen laku banyak dan saya berani gitu. Pokoknya nggak apa-apa lah ada istilah yang retur atau apa. Yang penting gua istilahnya bisnisnya untung gitu, seperti itu. Berjalannya waktu, ketemu lagi sama si Ipan. Si Ipan itu kalau pulang ke guru, ke orang tua, saudara, semuanya didatangin, udah ke guru, udah ke orang tua, udah ke bibi-bibinya semuanya, langsung berangkat lagi Ipan. Ketemu lagi saya sama si Ipan. Pan, sekarang kerja di mana? Saya sekarang kerja di Bandung, tapi sekarang mah saya mau menggali ilmu berdagang dan online, saudara Ipan. Pulang-pulangnya bawa mobil. Kata saya, Pan, kamu kerja sebulan udah punya mobil, ajarin dong saya. Dulu mah saya melajari Ipan, sekarang mah Ipan melajari saya di bidang bisnis. Dari office boy sampai Bandar Kalapa, alhamdulillah enak menjadi sukses. Alhamdulillah saya senang. Sekarang mah saya punya buku. Buku apa, Pan? Lihat buku bisnis. Pan, pintalah. Iyalah, boleh. Tapi harus dipelajari, Ya, saya pinta bukunya, pelajari sama istri. Alhamdulillah saya dikit-dikit sekarang alhamdulillah menjalani bisnis seperti Ipan, tapi belum besar gitu, karena keadaan dana dan karena kewajiban mengurus santri. Tapi alhamdulillah Ipan setiap pulang menyupport saya sampai hari ini. Orang marek sugane beunghar ku aing cenah kabeh dibantuan cenah. Di awal itu belum punya ilmu yang memadai dan lain-lain istilahnya gitu kan. Nah, modal nekat gitu istilahnya, cuman ya laku juga 5-10 per hari, itu udah alhamdulillah banget gitu. Emang saya dari dulu juga positif terus gitu, pokoknya saya bakal sukses, paling sukses sekampung saya gitu. Dari dulu ngomong seperti itu gitu ke Mas Bram, kayak ke orang tua, Mas saya nanti punya uang segini gitu. Pokoknya mah setiap bulan saya bakal dapat uang segini. Itu 2013-2014 saya udah ngomong gitu ke orang tua gitu. Orang tua saya mah menghayal, cuman ya kesini ternyata alhamdulillah gitu. Mungkin itu doa-doa yang kita ucapkan yang Tuhan dengar gitu. Ya mungkin tantangan berat di awal jualan itu pasti skill. Setelah itu modal gitu, gak bisa dipungkiri gitu. Bulan itu paling 100, 200 paling banyak gitu. Dan satu ketika dulu pernah gitu nge-CS-in gitu, saya lagi masih jadi CS gitu, karena sendiri kan, CS-in sendiri, semuanya sendiri gitu. Sampai ada ibu-ibu gitu yang belanja sampai 20 juta gitu satu orang. Kalau support gitu dari keluarga, ya mereka positive thinking gitu ke saya, meskipun saya di awal bawa singkong, pisang, makanan, beras dan lain-lain, itu satu motor full gitu untuk saya makan di Bandung itu gitu. Mungkin karena saya udah lumayan lah gitu, setelah ada sampingan jualan gitu, saya mulai ngasih ke mereka, meskipun belum seberapa, cuman mereka juga, oh alhamdulillah ternyata Irfan udah ada berkembang lah gitu. Nama Bapak Kiai Haji Maman, Bapak sebagai gurunya Irfan. Yang dititipkan di saya, mau dididik, ya aku saya dididik secara agama. Memang dari kecilnya gitu, memang ada lucu dan sifatnya kuat mental. Kalau dari Bandung ke sini, tiap pulang memang berubah keadaan, tapi sifatnya nggak berubah. Walaupun dari kecil sampai sekarang, kalau sekarang ya udah dikatakan sukses ya. Ya kalau kata orang lembur ya, memang kalau ke sini dimulai keluarga ya, dimulai keluarga kecil sampai anak tua, tetap dia selalu mengasih. Walaupun sedikit, tapi semua rata. Siapapun orangnya tetap dia pulang tetap kalau punya uang. Walaupun anak itu sampai habis, dia mana dikasihkan. Kalau mau ke Bandung, biar saja saya nggak punya uang, bisa minjam gitu-gitu. Sedekahnya memang bagus.
kalau misalkan pulang kampung gitu, saudara-saudara saya gitu kayak uwa-uwa gitu suka membagi lah, meskipun mereka juga pas-pasan gitu untuk makan dan lain-lain. Cuman mereka mengajarkan ke saudara-saudaranya gitu untuk berbagi gitu ke tetangga, ke yang lebih gak punya lah. Nah saya kok bisa gitu, wah saya gitu, kok bisa padahal dia juga makan pas-pasan gitu, kenapa dia berbagi. Nah saya coba telaah gitu, saya juga mulai nyobain tuh gitu, nyobain kayak misalkan saya ngasih uang misalkan yang paling pertama yang pasti ke orang tua, ke keluarga gitu. Nah setelah itu saya itu ke tetangga, ke teman, kayak teman-teman saya yang waktu kecil ya berjuang bersama lah istilahnya. Itu setiap saya pulang pasti saya kasih gitu kan. Alhamdulillah 1 bulan itu ada rezeki langsung gitu. Saya beliin ke motor gitu, beliin motor NMAX gitu. Setelah gitu saya pulang kampung kan, kata tetangga dan lain-lain, lagi banyak uang nih gitu kan. Alhamdulillah gitu. Nah sampai istilahnya ke nenek lah gitu, ke nenek di kampung gitu. Ya nek gitu, nanti mah saya mau beli mobil tahun ini gitu. Janji saya untuk ke nenek saya itu gitu, kayak sedih banget gitu karena ternyata usaha nggak selalu nanjak gitu. Kata nenek lagi banyak uang ya, nanti juga banyak kok gitu kan. Padahal uang cuma 700.000. Setelah itu saya bagiin ke saudara, ke tetangga semua. Malah saya pas mau ke Bandung lagi saya pinjem uang lah. Alhamdulillah gitu. Setelah saya bagiin uang dan lain-lain dengan positive thinking, di bulan itu juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, saya langsung kebeli mobil gitu. Mungkin wasilahnya dari berbagi gitu, sedekah lah. Suka ngelihat di YouTube gitu, ustad gitu, sedekah lah nanti Allah akan ganti 10 kali lipat gitu. Cuman saya di dalam hati saya, ya Allah gantilah 1000 kali lipat atau nah seperti itu. Jadi positive thinking terus. Meskipun keadaannya gimana pun kita harus positif terus gitu. Saya pernah ngomong, nanti saya tiap bulan bakal dapat uang 15 juta, 20 juta gitu. Itu tiap bulan gitu. Padahal itu saya waktu itu masih jualan minuman gitu, yang kayaknya gak mungkin gitu. Cuman saya positif terus. Setelah itu, setelah saya beli mobil dan lain-lain kan, orang bertanya-tanya, tetangga-tetangga, RT, sampai istilahnya ketua di kampung saya itu datang ke rumah gitu. Karena banyak beranggapan saya itu nuyul gitu kan, karena banyak uang hilang gitu, uang hilang di kampung saya gitu, di daerah. Misalnya kalau bahasa Sundanya nanyanya, ya duit di mana maneh gitu, menang duit di mana lo bakia gitu. Gak mungkin kalau kerja udah dapat motor, beli tanah, beli mobil gitu, gak mungkin gitu. Soalnya ekspektasi di kampung itu ya gaji 3 juta, 4 juta lah, 5 juta paling banyak gitu, gak mungkin gitu. Ya saya buka-bukaan aja gitu, dashboardnya, caranya, semuanya. Sok kalau misalkan kalian mau, kalian sungguh-sungguh, yuk bareng-bareng gitu, berjualan online gitu. Karena nggak ada salahnya. Cuman setelah itu, iya hilang. Nama Abdul Latif. Saya kenal dengan Ipan itu dari semenjak lahir kan gitu. Tahu intinya. Ya kalau misalkan waktu kecil itu ya kebiasaan hidup di kampung itu kan selalu polos apa adanya kan gitu. Semenjak dia sekolah SMP ya ada kedewasaan, dia kerja, dia dagang kan gitu, dagang keliling, jualan ke warung-warung kan gitu. Tatkala kerja di Bandung juga dia ya alhamdulillah kelihatannya semakin maju kan gitu. Kalau pulang dia punya uang, ya ada perhatian ke keluarga, ke tetangga kan gitu, ke saudara-saudara kan gitu, kelihatannya seperti gitu, loyalitasnya tinggi lah intinya gitu. Ya sampai sekarang juga malah ya seperti gini tidak ada perubahan intinya. Loyalitas dia tinggi, ya bermasyarakat masih biasa kan gitu, malah ya tatkala pulang Jun dia bisa bersilaturahmi keliling kampung ini kan gitu kalau ada waktu gitu. Ya kalau sini ya gitu aja sih, kalau lagi punya uang jajanan dan apa-apalah buat saudara, keluarga dan teman-teman pun kan bisa berbagi kan gitu. Kalau merintisnya dia memang usaha ini jatuh bangun lah intinya. Ya yang terakhir dia ke Bandung lagi. Ya tatkala ke Bandung sampai sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Kita dibilang sukses lah kan gitu.
Oke, untuk teman-teman gitu yang mau jualan online, pertama cari dulu ilmunya, apalagi sekarang itu banyak banget, udah banyak kayak di Akademi, di YouTube, dimanapun udah banyak banget mentor-mentor juga gitu. Budget gitu, gak bisa dipungkiri karena bukan hanya sampingan gitu, ini bisnis gitu yang gak bisa dipandang sebelah mata gitu, harus benar-benar gitu diurusnya gitu, nggak cuman sampingan. Padahal dari saya juga dari jualan online ini alhamdulillah gitu ya, dan mental juga gitu itu penting banget gitu, karena kalau nggak ada mental berjualan ya teman-teman pasti ngeluh lah, kok gini sih, kok gitu sih, banyak ngeluhnya lah gitu. Ada duren, ada pohon jati, campur lah, kayak ada kebun kopi juga. Nah, untuk teman-teman gitu, di awal-awal saya dulu mungkin jualan online gitu, 1 juta, 2 juta gitu, karena modal saya juga kecil gitu. Cuman kalau sekarang ya alhamdulillah lah, meskipun saya masih bekerja di orang lain gitu. Mungkin dari berkat sodako dan kita positive thinking terus gitu, dengan minta doa orang tua, guru, saudara, istri, keluarga semuanya gitu. Alhamdulillah gitu, cita-cita saya sebagian besar udah terwujud gitu. Bikin rumah baru gitu, beli tanah, beli mobil, motor. Nah, mungkin cita-cita saya selanjutnya, sekarang juga sebenarnya saya punya karyawan mungkin berapa orang yang istilahnya dari nol banget gitu teman-teman. Dari nol banget itu istilahnya nyalain komputer aja mana sih Pak gitu yang harus ini. Karena saya ingin ngebantu teman-teman atau misalkan saudara tetangga saya gitu yang istilahnya dari kampung, yang nggak punya ijazah, nggak sekolah lah istilahnya, nggak punya skill gitu. Saya ingin ngebantu dari situ gitu, biar mereka itu tahu dunia online itu seperti ini, nggak harus kayak dari kampung itu mindsetnya kerja TKI. Mungkin karena di daerah saya itu banyak banget yang ke Saudi Arabia gitu. Kalau misalkan cowoknya ya kayak saya serabutan, jadi saya ingin memperdayakan semakin banyak gitu teman-teman tetangga, lebih bermanfaat bagi daerah saya sih, seperti itu.